Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki kegiatan belajar, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan doa. Silakan kalau kelas untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki tentang kegiatan belajar di pagi hari ini. Setelah doa saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ingat pelajaran yang telah lalu itu kita membahas tentang sifat tercela yang berupa hubud dunia. Tahu hubud dunia? Hubud dunia itu cinta dunia. Cintanya berlebihan sehingga mengarahkan terhadap akhirat, itu namanya hubud dunia. Dan sekarang akan kita bahas tentang hasad, juga termasuk akhlak tercela, itu hasad. Tujuan pembelajarannya itu pertama, peserta didik dapat menganalisis makna hasad. Panjenengan bisa tahu hasad apa. Apa itu hasad? Bisa menganalisis. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menguraikan cara menghindari sifat hasad. Peserta didik bisa menghindari sifat hasad. Setelah sampean tahu, setelah Anda tahu hasad itu apa, sehingga kita atau Anda bisa menghindarinya. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menghayati hasad adalah larangan agama. Pokoknya setiap akhlak tercela itu dilarang oleh agama. Ya. Nanti saya akan putarkan video tentang pengertian dari hasad. Itu adalah tujuan peserta didik mengikuti pelajaran tentang hasad. Ada yang ditanyakan mengenai hasad ini, tujuan pembelajaran? Oke. Iya, gimana? Apa pengertian hasad secara singkat? Jadi sebelum masuk ke materi, ya, nanti biasanya hasad itu identik dengan kata-kata iri. Bahasa Indonesianya itu iri, dengki, benci. Itu secara ringkas. Hasad itu bahasa Arab yang arti Indonesianya itu iri. Iri bisa, benci bisa, apalagi tadi dengki atau tidak suka. Itu bagian dari hasad secara singkat. Oke, lebih jelasnya saya akan memutarkan video tentang sifat hasad. Silakan kita tonton, dan setelah kita menonton nanti kita bersama-sama menghayati, ya. Kemudian nanti panjenengan juga bisa memberikan pertanyaan. Kalau dia sudah putus dalam perbuatan, dalam sikap, dalam pandangan mata pada saya,
bisa-bisa tapi saya berdoa, bisa-bisa saya tidak bisa kerja, bisa-bisa saya tidak benar. Itu Pak tidak dampak buruk dan iri hati. Nah, karena itu di sini kita bermohon kepada Allah agar supaya kita terhindar dari keburukan akibat iri hati. Ya. Demikianlah ya penampilan ataupun materi belajar yang berupa video. Monggo dari paparan tadi panjenengan bisa menimbulkan atau bisa menguraikan atau panjenengan mau bertanya. Jadi sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi hasad itu dari uraian video tadi di Uraian, sifat hasad itu bisa membakar amal baik yang sudah kita lakukan. Itu hasad. Ibarat api membakar kayu bakar yang sangat kering, jadi itu cepat. Hasad itu bisa membakar amal kebaikan kita yang sudah kita punya, dibakar sehingga hangus hilang. Itu bahayanya sifat hasad. Biar lebih jelasnya, saya akan memaparkan lewat PPT, PowerPoint. Ini PowerPoint tentang akidah akhlak kelas 10, menghindari akhlak tercela atau hasad. Baiklah, saya akan paparkan pengertian hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Itu baru uraian pertama. Jadi hasad itu penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci atau juga iri. Hasad secara bahasa itu bisa diartikan benci, dengki atau iri. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Ini secara istilahnya, secara lebih jelas. Jadi contohnya, panjenengan punya teman itu habis beli HP baru, muncul. Anda itu iri. Kenapa ya dia beli HP? Saya nggak beli. Semoga HP itu hilang. Semoga HP itu cepat rusak. Perasaan seperti ini itu namanya hasad. Namanya dengki, iri. Nah, sikap yang seperti ini itu bisa menghapus amal baik yang telah kita punya. Itu pengertian hasad. Sebab-sebab hasad. Nah, ini penyebabnya apa ini hasad? Jadi hasad penyebabnya yang pertama adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Memang dari teman itu sudah ada rasa benci. Dan seseorang sudah punya rasa benci. Ternyata temannya malah beli motor baru, malah beli sepatu, tambah benci, tambah iri, tambah tidak suka. Sebabnya itu sudah timbul rasa tidak senang atau sudah timbul rasa kebencian. Sebab yang kedua yaitu adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat. Merasa dirinya paling hebat, paling kaya, paling.
sebabnya. Sehingga ketika ada temannya sedikit mau mengungguli, sedikit mau menyamai, maka iri timbul, benci. Ya. Sebab yang ketiga, oke, langsung dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Pokoknya orang itu tidak senang kalau temannya, kalau tetangganya, kalau selain keluarganya, selain dirinya itu mau mengunggul, dampak negatif sifat hasad. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Amal kebaikan kita akan hangus. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Jadi hawa senang, hawa itu gembira ketika temannya atau yang lain itu tertimpa musibah. Kalau ada hati yang seperti itu, berarti sudah dihinggapi sifat hasad. Memutus tali silaturahmi, pasti kalau ada sifat hasad, silaturahmi akan terputus, kehadiran akan putus, tidak ada kata persahabatan, anane permusuhan. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Jadi orang yang hasud, orang yang iri, itu hatinya tidak ada sedikit pun rasa bahagia. Tidak ada di hatinya rasa senang. Yang ada itu rasa susah, rasa gelisah. Lihat teman ini, ya, susah. Lihat teman satunya lagi, susah. Kemana-mana susah. Jadi susah dibuat diri sendiri. Itu orang yang mempunyai sifat hasad. Kemudian dampak negatif yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Sehingga kalau kemana-mana susah, ya, iman rasa hasad, itu iman tidak bisa sempurna. Ya, kan sempurna. Cara menghindari perilaku hasad. Sebelum itu saya menjelaskan. Jadi ada dua sesuatu yang hasad itu diperbolehkan. Ya. Hasad diperbolehkan terdapat pada dua suatu ini. Oke. Iri tidak boleh, tapi kalau iri dalam hal ini boleh. Pertama apa? Iri ketika ada orang kaya rajin bersedekah, menyangkuni anak ya fakir miskin, itu harus iri. Nggak apa-apa kita iri orang yang seperti itu. Yang kedua, boleh iri, boleh hasad kepada orang yang diberi Al-Quran, diberi Al-Quran, tidak Al-Quran, setelah itu dia selalu membacanya. Kemana-mana membawa Al-Quran, membaca itu. Dua perkara atau dua sesuatu yang bisa kita hasadi, yang bisa kita iringi. Itu pertama, dari orang yang kaya tapi bisa menafkahkan hartanya dengan memberikan sedekah, menyantuni anak ya fakir miskin. Itu harus iri. Gak apa-apa kita iri orang yang seperti itu. Yang kedua, boleh iri, boleh hasad kepada orang yang diberi Al-Quran, diberi Al-Quran, kitab Al-Quran, setelah itu dia selalu membacanya. Kemana-mana membawa Al-Quran, membaca itu. Dua perkara atau dua sesuatu yang bisa kita hasadi, yang bisa kita iringi. Itu pertama, dari orang yang kaya tapi bisa menafkahkan hartanya dengan memberikan sedekah, menyantuni anak-anak yatim, itu bisa kita hasadi atau bisa kita iringi. Cara menghindari perilaku hasad, kembali ke materi. Memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, harus selalu bersyukur apapun yang Allah beri. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Kayak tadi, hasad batinnya akan menderita. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Selalu husnuzon,
selalu positif. Pikiran kita positif terus. Apapun yang Allah beri kepada kita terima dengan lapang dan pikiran kita husnudon, baik sang. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Sangat banyak contohnya. Akibat hasad, akibat iri, terjadi pertumpahan darah. Akibat sifat dengki, terjadi permusuhan. Memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Gusti Allah, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi, apalagi orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Kita berkeyakinan bahwa apa yang telah diberi oleh Allah di dunia ini hanya titipan, Mbak, hanya titipan. Kayak tukang parkir mobil PKB, tapi pas mobilnya dijemput, ya orang tidak merasa memiliki, tidak monggo ya. Kemudian yang terakhir, saling mengingatkan dan saling menasehati sesama teman, terus saling mengingatkan, menasehati, dan yang terakhir materinya sudah usai. Setelah itu kita akan mengadakan session tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Sebelum pertanyaan saya simpulkan lagi bahwa arti dari hasad secara bahasa Indonesia yang ringkas itu artinya iri, benci, apalagi mau dengki. Itu sebutannya. Ya jangan sampai kita semua dihinggapi sifat hasad, karena sangat berbahaya. Telah dijelaskan sifat hasad itu ibarat api yang memakan kayu bakar. Amal-amal kita yang kita dapat bisa hilang. Oke, dari sini silakan yang mau bertanya, Mas Sugeng, tentang hasad. Tidak ada. Saya menjelaskan materi yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat syukur. Ada yang ditanyakan, monggo Pak Sugeng. Apakah ada orang yang berilmu terus mengamalkan ilmunya? Iya, itu sama dengan orang kaya tapi hartanya dinafkahkan dengan bisa, tidak apa-apa. Orang yang berilmu, orang yang alim, dia selalu mengamalkan ilmunya, dia selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada anak didiknya, kepada muridnya, itu bagus, itu baik untuk kita iri atau boleh kita iri dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang benar-benar ilmunya itu diamalkan. Kenapa boleh? Sama dengan tadi, orang yang Al-Quran kemudian dia selalu membacanya. Mariska, ada yang ditanyakan? Silakan, Mas Irfan. Kita akan membahas tentang sifat syukur. Ada yang ditanyakan, monggo Mas Irfan. Apakah ada orang yang berilmu terus mengamalkan ilmunya jadi hasad? Iya, itu sama dengan orang kaya tapi hartanya dinafkahkan dengan bisa, tidak apa-apa. Orang yang berilmu, orang yang alim, dia selalu mengamalkan ilmunya, dia selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada anak didiknya, kepada muridnya, itu bagus, itu baik untuk kita iri atau boleh kita iri dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang benar-benar ilmunya itu amalkan. Ya, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, sama dengan tadi, orang yang
supaya selalu membacanya. Mariska, ada yang ditanyakan? Silakan. Mas Irwan. Apa itu? Mangga. Ada lagi? Apa itu? Mangga. Ada lagi? Tidak ada. Saya akan menjelaskan materi yang akan datang. Yang akan datang itu tetap pada bab yang sama, menjauhi akhlak tercela. Nanti submaterinya beda, yaitu menjauhi sifat ujub atau sombong. Jadi yang akan datang kita akan bahas tentang sombong. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya. Bila kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.